Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Aziz dengan NIM 2009076009. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, tanpa berlama-lama, pertama, di sini saya mengambil judul jurnal yaitu pengenalan pola sinyal suara manusia menggunakan metode backpropagation neural network. Jadi sebelum kita masuk ke jurnal saya, sini kita harus mengerti apa itu backpropagation. Backpropagation atau propagasi balik adalah salah satu dari jaringan syaraf tiruan atau neural network, merupakan metode pelatihan yang terawasi atau supervised learning dengan jaringan multilayer dan memiliki ciri khusus meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Biasanya pada proses klarifikasi backpropagation neural network, classifier ini bekerja dengan cara melakukan dua tahap perhitungan, yaitu perhitungan maju yang akan menghitung nilai kesalahan atau error antar nilai output sistem dengan nilai yang seharusnya dan perhitungan mundur untuk memperbaiki bobot berdasarkan nilai error tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat contoh algoritma propagation. Dapat kita lihat ada input, hidden, dan output. Nah, ya ini untuk jaringan multilayer neural network. Kemudian di sini ada ilustrasi nilai dan layer proses backpropagation. Ya, dapat dilihat. Sudah yang warna hijau perhitungan maju dan yang kuning adalah perhitungan mundur. Ya. Ya, saya rasa sudah cukup. Ya, di sini untuk inti jurnal saya rumusan masalahnya adalah suara merupakan salah satu sarana untuk mengenali karakter seseorang. Manusia bisa mengenali kondisi seseorang dengan mendengar suaranya. Sebagai contoh, jenis kelamin, identitas pembicara, aksen, gaya bicara, emosi, dan kondisi kesehatan dari si pembicara. Putra 2009. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul fenomena komputer model komputasi untuk pengenalan suara yang tidak hanya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan tetapi juga untuk aplikasi praktis. Misalnya pada sistem yang keamanan berbasis suara, sistem keamanan berbasis suara dapat diaplikasikan di berbagai bidang kehidupan baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga, seperti sistem pengecekan kehadiran karyawan, sistem keamanan rumah berbasis suara, password berangkas menggunakan suara, serta masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Jaringan syaraf tiruan atau diterjemahkan dari Artificial Neural Network, selanjutnya disingkat JST, merupakan alternatif sistem komputasi baru berupa pemodelan sistem syarat biologis, sehingga sistem komputasi baru ini mampu beroperasi dan mempunyai sifat-sifat seperti jaringan syaraf aslinya. Aplikasi JST sudah sangat beragam baik dalam bidang teknologi maupun bidang-bidang lain, seperti perdagangan, pertahanan, medis, asuransi, dan perbankan. Salah satu aplikasi dalam bidang teknologi adalah dalam bidang pengenalan pola yang lebih jauh berkaitan dengan bidang visi komputer atau machine atau computer vision yang mencoba meniru kapabilitas mata manusia dan sistem otak untuk membentuk dan interpretasikan citra. Siang J 2005. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teknik mungkin lebih tepatnya saya akan menyebutkan teknik atau metode dan algoritma kecerdasan buatan yang digunakan pada jurnal yang saya ambil. Yang pertama ada perancangan sistem. Di sini dapat saya simpulkan mungkin kita merancang sistem yaitu JST yang berbasis backpropagation untuk mendeteksi suara. Kemudian di sini ada suara yaitu kita memproses suara yang kita output dari mulut kita. Kemudian ada akuisisi suara, kita mengidentifikasi suara tersebut. Linear predictive coding, sistem memprediksi coding dari suara-suara yang kita keluarkan. Fast Fourier transform itu mengubah suara menjadi algoritma tertentu. Selanjutnya ada pelatihan dan identifikasi dengan JST backpropagation, yaitu tadi kita sebutkan ada backpropagation maju dan backpropagation mundur. Kemudian ada pengujian sistem, selanjutnya ada presentasi keberhasilan sistem atau grade sukses sistem atau GGS. Nah, kemudian kita masuk hasil. Yang pertama adalah penentuan parameter. Kita harus menentukan parameter keberhasilan dari apa yang menjadi proyek kita. Kemudian ada
fungsi aktivasi sigmoid bipolar. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel 1, hasil pelatihan jaringan untuk 5 data latih dengan fungsi aktivasi sigmoid bipolar. Nah, di sini dapat kita lihat ada parameter hidden layer 2, neuron 15,10. Kemudian ada pelatihan. Di pelatihan sendiri ada percobaan keberapa, mungkin dari 1, 2, dan 3. Kemudian ada iterasi, waktu dalam bentuk second, dan mean square error atau MSI. Selanjutnya, hasil selanjutnya adalah proses pengujian jaringan. Ya. Kemudian ada pengujian suara. Dapat dilihat pada tabel berikut adalah hasil dari pengujian suara. Ya, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya ya, adalah pengujian identifikasi backpropagation. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikut ada tabel tentang identifikasi backpropagation. Ya, saya rasa sudah cukup. Dan kemudian ada hasil analisa performasi sistem. Ya, ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya rasa masih banyak kekurangan dari presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat banyak kekurangan, terutama dalam pengambilan data. Sistem analisis saya yang masih kurang dalam masalah pemaparan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.